Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Rahmawati. Saya mahasiswa PPG Daljab kategori 2 Universitas Negeri Malang dengan nomor peserta 201698585266. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja di UPT SDN Kebonsari pada kelas 4 fase B mata pelajaran Bahasa Indonesia materi memahami teks narasi. Berikut ini video praktik pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa sebelum pembelajaran silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Bersiap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Amin. Selesai. Oke, bagaimanakah kabarnya hari ini? Baik. Apakah semuanya sehat? Sehat. Seperti biasa dicek tiap kelompok siapakah anggota kelompoknya yang tidak hadir hari ini. Sepertinya di kelompok sebelah sini ya, ada 2 orang ya yang tidak masuk. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasa, silahkan berdiri dulu. Kita menyanyikan lagu bersama-sama supaya semangat. Aku adalah anak gembala, selalu riang, senang gembira. Karena aku senang bekerja, tak pernah malas ataupun lelah. Setiap hari aku bawa ternak ke padang rumput di kaki bukit. Rumputnya hijau, subur dan banyak, pernah ku makan, tak pernah sedikit. Ya, terima kasih. Bagaimana? Sudahkah semangat? Sudah. Nanti setelah kalian menyanyikan lagu ini ya, hari ini kan kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, setelah menyanyikan lagu ini tadi, sebelumnya apakah pernah kalian menyanyikan lagu Anak Gembala? Belum pernah. Apakah di TK dulu belum pernah sama sekali? Ada yang pernah, ada yang belum. Padahal ini lagu sudah dari zaman dahulu, ya. Nah, nanti setelah selesai kegiatan pembelajaran kita hari ini, ada beberapa tujuan. Nah, tujuan pembelajaran yang nantinya harus kita capai pada pagi hari ini. Yang pertama nanti, Welly akan bercerita tentang sebuah cerita. Ya, nanti kalian akan mendiskusikan dengan kelompok, menentukan apa saja unsur-unsur cerita di dalamnya. Kemudian nanti juga akan melihat menyimak sebuah tayangan video. Ya, di sana nanti ada sebuah cerita apa
apa saja kegiatannya, siapa saja yang ada di dalam toko. Kemudian nanti kalian akan menyimpulkan pesan moral yang ada di dalam video, ya, video cerita video itu tadi. Kemudian nanti tugas selanjutnya berkelompok akan dibagikan beberapa cerita di masing-masing kelompok. Kemudian silakan untuk menceritakan kembali isi dari cerita yang kalian baca. Dan yang terakhir, nanti ada kegiatan mandiri, evaluasi mandiri untuk melihat apakah kalian hari ini benar-benar sudah bisa memahami materi ataukah. Nah, sekarang coba menurut kalian siapa yang ada di dalam lagu Anak Gembala yang sudah kalian nyanyikan tadi? Angkat tangan. Siapa saja yang ada di dalamnya? Anak Gembala. Kemudian ada apa saja? Ada hewan ternaknya, ada anak gembalanya dan juga ada hewan ternaknya. Nah, menurut kalian sekarang, mengapa anak gembala yang ada di dalam lagu tadi itu riang gembira? Kenapa? Karena yang punya keras? Senang bekerja? Iya, karena senang bekerja, tak pernah malas ataupun lelah. Terus kemana? Anak gembala ini tadi membawa hewan ternaknya kemana? Gantian. Ke padang rumput di kaki bukit. Karena di sana banyak apa? Rumput itu berarti makanannya siapa? Sapi. Iya, sapi seperti hewan-hewan ternak. Nah sekarang, apakah kalian pernah membaca atau mendengarkan sebuah cerita? Coba angkat tangan dulu siapa yang pernah. Rahel, pernah membaca bacaan judul apa? Fatimah, Sedekah Itu Indah. Yang lain? Malin Kundang. Oke. Aisyah, Bawang Putih dan Bawang Merah. Oke. Sekarang, misalnya kita Malin Kundang tadi kan pernah dibaca oleh Septian. Apakah kalian yang lainnya juga pernah membaca atau mendengar? Nah, ceritanya apa? Nah, terkenal ya? Iya. Ada siapa saja kah di dalam cerita Malin Kundang? Saya angkat tangan. Tangan kanan dong. Naura, ada siapa? Ada Malin Kundang. Kemudian Lisa, ada ibunya. Ibunya siapa? Ibunya Malin Kundang. Lisa, siapa? Ayahnya Malin Kundang. Rahel, ada istrinya Malin Kundang. Nah, bagaimanakah sifat-sifat dari orang yang ada di dalam cerita Malin Kundang? Coba. Haikal, Kakak. Antagonis sifatnya. Antagonis itu sifatnya seperti apa? Malin Kundang itu sifatnya bagaimana sih? Durhaka. Durhaka kepada siapa? Ibunya. Nah, selain Malin Kundang, di sana kan ada orang lain. Sifat ibunya, bagaimana sifat ibunya? Angkat tangan. Angkat tangan dulu. Selain Rahel dong, yang lain dulu. Ara, penyabar. Udah? Nah, sekarang kira-kira tempatnya di mana ya? Tempat cerita Malin Kundang itu tadi. Mana Setia? Di pinggir pantai rumahnya. Ya. Kemudian kapankah waktu cerita terjadi ketika Malin Kundang itu diapakan sih sama ibunya? Menjadi batu. Nah, oke, kapan itu ceritanya kira-kira? Di sana waktu diceritakan itu kapan terjadinya? Setelah Malin Kundang merantau kemana? Ke kota. Oke. Nah, sekarang apa sih yang bisa kita ambil? Pesan apa yang bisa kita ambil dari cerita Malin Kundang? Ara, gimana yang keras? Jangan serakah. Yang lainnya, gantian. Rere.
Jangan berdosa kepada orang tua. Naura. Jangan durhaka kepada orang tua. Berarti intinya cerita adalah apa? Sebagai anak kita harus apa? Iya, menghormati, menghargai, dan juga apa? Kepada orang tua, menyayangi orang tua, apalagi seorang ibu. Bolehkah kita melawan seorang ibu? Maka kita akan mendapatkan dosa yang sangat besar. Apalagi seorang ibu itu telah melahirkan kita. Ya. Nah, sekarang Weli akan membagikan lembar kerja kelompok. Nah, itu adalah lembar kerja untuk kelompok tugas kelompok. Nah, sekarang dengarkan dulu. Weli akan menceritakan sebuah cerita. Jadi tolong dipersiapkan alat tulisnya. Catatlah hal-hal yang penting ketika Weli bercerita. Apa sajakah hal-hal yang penting yang bisa ditulis? Ada judulnya, ya kan? Terus siapa saja yang ada di dalam cerita, kapan cerita itu terjadi, sifatnya, tokohnya bagaimana, pesan moralnya apa, isi cerita itu bagaimana. Silahkan nanti dicatat. Judulnya adalah Terlalu Dekat. Pada suatu sore di rumah Bayu, ya, Bayu ini sedang menonton film kesukaannya, yaitu kartun. Bayu selalu menonton film kartun di depan televisi. Dia menontonnya tidak sambil duduk, tapi dia menonton dengan berdiri dekat jaraknya dengan televisi. Nah, Bayu ini senang sekali melihat film kartun. Dia kenapa kok suka? Karena dia bisa mempraktekkan gerakan-gerakan yang ada di dalam film kartun. Jadi ketika menonton televisi, dia ini sambil mempraktekkan gerakannya. Apalagi ketika saat kegiatan bernyanyi, saat adegan bernyanyi, ada gerakannya. Dia ini sukanya gincrak, tahu ya? Nah, gerak-gerak di depan televisi. Pada saat itu berdiri dekat jaraknya dengan televisi. Nah, Bayu ini senang sekali melihat film kartun. Dia kenapa kok suka? Karena dia bisa mempraktekkan gerakan-gerakan yang ada di dalam film kartun. Jadi ketika menonton televisi, dia ini sambil mempraktekkan gerakannya. Apalagi ketika saat kegiatan bernyanyi, saat adegan bernyanyi, ada gerakannya. Dia ini sukanya gincrak, tahu ya? Nah, gerak-gerak di depan televisi. Pada saat itu, kakaknya Bayu bernama Kak Ira, ya, dia ini terkejut kenapa kok ramai di ruang televisi. Akhirnya Kak Ira ini melihat. Dia kaget karena melihat Bayu ini sedang menirukan gerakan yang ada di film kartun. Kemudian Kak Ira bertanya kepada ibunya. Nah, ini ibunya Bayu. Bu, apakah Bayu sering menonton film dengan berdiri dan juga jaraknya sangat dekat dengan televisi? Ibu Bayu tersenyum sambil menanggapi, iya, setiap hari Bayu itu kalau melihat televisi tidak pernah sambil duduk. Dia seringkali berdiri dan jaraknya sangat dekat dengan televisi. Kemudian Kak Ira pun menghampiri Bayu. Kak Ira tadi ini menghampiri Bayu. Kemudian dia bertanya kepada Bayu, Bayu, kenapa kamu menonton TV sambil duduk? Di sini kan sudah ada sofa. Kenapa kamu tidak duduk di sofa? Kemudian Bayu menjawab, aku lebih suka berdiri, Kak, karena dengan berdiri aku bisa mempraktekkan atau mengikuti gerakan yang ada di dalam film kesukaanku. Namun Kak Ira ini menggeleng-gelengkan kepala melihat tingkah Bayu yang seperti itu. Akhirnya Kak Ira ini bilang kepada Bayu, nanti kalau
Kalau matamu rabun bagaimana? Kemudian Bayu kaget. Apa itu rabun, Kak? Ternyata Bayu itu tidak tahu apa itu rabun. Nah, Kak Ira menjelaskan rabun itu ketika matamu tidak bisa melihat dengan jelas. Kemudian Bayu bilang, aku nggak mungkin seperti itu, Kak, karena aku masih kecil, mataku sehat-sehat saja. Kak Ira pun hanya tersenyum menghadapi tingkah pola Bayu. Nah, setiap hari Bayu ini selalu menonton televisi, kartun kesukaannya Gugum, kartun kesukaannya yang tayangnya setiap hari. Ya setiap hari itu pula Bayu melihat televisi dengan jarak dekat sambil mempraktekkan gerakannya. Setiap hari bayangkan, 1 minggu ada berapa hari? 7. Setiap hari itu pula dia seperti itu, tidak ada perubahan sama sekali. Nah, suatu hari ketika berada di sekolah, ketika Bu Guru menuliskan tugas di kelas, nah, Bayu ini menggosok-gosok matanya. Nah, Bayu menggosok matanya. Temannya semua nulis, Bayu sibuk menggosok matanya sampai matanya ini tadi merah dan berair. Kemudian teman sebangkunya tanya, teman sebangkunya ini bernama Teddy. Teddy ini tanya ke Bayu. Teddy heran, kok Bayu nggak nulis-nulis ya? Padahal Bu Guru hampir selesai menulis soalnya. Kemudian Teddy bertanya kepada Bayu, Bayu, kenapa kamu tidak menulis? Akhirnya Bayu menoleh ke arah Teddy. Betapa kagetnya Teddy, loh, matamu kenapa kok bisa seperti itu? Aku nggak jelas melihat tulisannya Bu Guru. Tulisannya Bu Guru tidak bisa terbaca, loh. Bukannya kamu sudah bisa membaca? Katanya si Teddy. Iya, tapi aku tidak bisa menulis tulisan Bu Guru. Kamu kan juga bisa menulis. Kenapa sekarang tidak bisa menulis? Aku tidak bisa melihat dengan jelas tulisannya Bu Guru. Katanya Teddy tadi, loh, masa tidak jelas? Tulisannya Bu Guru aku bisa membaca, aku sudah menulis. Katanya Teddy seperti itu. Akhirnya ketika Bu Guru itu tadi melihat ada muridnya yang ngobrol sendiri, akhirnya Bu Guru menghampiri Teddy dan juga Bayu. Nah, ada apa kok ngomong sendiri? Nah, betapa kagetnya dua orang tadi, Bayu dan juga Teddy, ketika dihampiri oleh Bu Guru. Kemudian Bayu berkata, maaf Bu, saya tidak bisa melihat dengan jelas tulisan Bu Guru. Akhirnya Bu Guru tadi bertanya, loh, apakah tulisan Bu Guru ini kurang jelas? Teman-teman Bayu bilang, sudah jelas Bu, hanya Bayu saja yang tidak jelas melihat tulisannya. Akhirnya oleh Bu Guru, Bayu diminta untuk duduk ke depan, agak dekat dengan papan tulis. Nah, seketika itu juga Bayu merasa senang karena tulisannya Bu Guru bisa terbaca oleh Bayu. Akhirnya setelah kegiatan sekolah berakhir, Bayu pulang ke rumah. Di rumah, Bayu ini menangis kepada ibunya. Dia bilang kepada ibunya, menceritakan bagaimana kejadian di sekolah tadi ketika dia tidak bisa menulis tugas dari guru. Kemudian ibunya berkata kepada Bayu, kalau begitu matamu itu tadi sudah minus. Nah, Bayu pun kaget dan bertanya-tanya, bingung apa itu minus? Minus itu berarti mata kamu harus diperiksakan ke dokter. Nanti kamu akan memakai kacamata. Nah, betapa kagetnya Bayu. Terus Bayu bilang, loh Bu, aku kan masih kecil, tidak mungkin aku pakai kacamata. Mataku loh, enggak apa-apa, hanya kurang bisa melihat dengan jelas tulisan Bu Guru. Akhirnya sore hari ibu membawa Bayu ke dokter. Nah, akhirnya apa katanya dokter? Bayu terpaksa diminta untuk memakai kacamata supaya bisa melihat tulisan yang jauh, bisa terlihat nampak jelas. Karena kalau tidak seperti itu, ketika
ketika di sekolah tidak jelas, akhirnya nanti nilainya juga berkurang, nilainya menjadi jelek, mengganggu pelajaran. Akhirnya Bayu berada di depan cermin. Dia mencoba memakai kacamata. Dia melihat dirinya sendiri itu malu. Kenapa kok malu? Karena dia masih SD, masih kecil, sudah memakai kacamata. Dia beranggapan kalau memakai kacamata itu sudah seperti orang tua. Akhirnya dia itu menangis, merenung. Ingat kata-katanya Kak Ira. Kenapa dari dulu dia tidak memperhatikan nasihatnya Kak Ira? Nah, sekarang sudah terlanjur. Mata Bayu sudah tidak bisa melihat dengan jelas. Akhirnya dia memakai kacamata. Nah, begitulah cerita dari seorang Bayu. Sudahkah ditulis? Nah, sekarang coba angkat tangan. Nah, sebelum angkat tangan silahkan kalian diskusikan dulu dengan teman kalian. Pertanyaan dari gue. Coba sebutkan siapa sajakah tokoh yang berada di dalam cerita yang sudah diceritakan oleh Bu Eli. Kelompok 5 dulu. Siapa saja yang ada di dalam cerita kelompok 5? Bayu, Kakak Ira, Ibu guru, dan Dari masing-masing orang yang ada di dalam cerita terlalu dekat. Kelompok 2, ayo kelompok 2 silakan. Gimana? Coba sebutkan sifatnya Bayu bagaimana? sifatnya Bayu nakal dan tidak nurut. Nakal dan tidak nurut. Kemudian sifatnya Ibu bagaimana? Sabar. Sifat Kak Iranya bagaimana? Bagaimana? Bisa dilihat dari ketika menasihati Bayu tadi bagaimana? Ada yang bisa menjawab? Ya, gimana? Kak Ira bagaimana sifatnya? Sabar. Kemudian? Iya, suka memberi nasihat kepada Bayu. Kemudian Teddy dan juga Bu Guru masing-masing bagaimana? Bagaimana sifatnya? Sifatnya Teddy, siapa yang bisa menjawab? Sifatnya Bu Guru? Bu Guru tadi bagaimana ketika di dalam kelas mengingatkan Bayu dan juga Teddy? Iya, mengingatkan tidak berbicara sendiri, tapi sifatnya bagaimana? Gimana, Rik? Baik hati dan penyabar. Oke, Teddy bagaimana Teddy? Apakah dia mengejek Bayu? Tidak. Berarti bagaimana sifatnya Teddy? Gimana? Baik hati. Iya, baik hati. Nah, kapan sih terjadinya kejadian itu? Di sekolah, kemudian di rumah. Sudah. Ya, hanya ada 2 ya, di rumah dan juga di sekolah. Apa yang bisa kita ambil pesan baik? Apa sih yang bisa kita ambil dari cerita itu tadi? Gantian kelompok 1 yuk, kelompok 1. Saat melihat TV tidak boleh terlalu dekat. Iya, jika menonton televisi tidak boleh terlalu dekat. Apakah kalian di sini menonton televisinya selalu dengan jarak dekat? Jangan sampai ya kejadiannya Bayu ini kamu alami, apalagi kamu masih kecil, malu ya kadang ya kalau masih kecil sudah pakai kacamata. Dia beranggapan kalau memakai kacamata itu sudah seperti orang tua. Akhirnya dia itu menangis, merenung. Ingat kata-katanya Kak Ira. Kenapa dari dulu dia tidak memperhatikan nasihatnya Kak Ira? Nah, sekarang sudah terlanjur. Mata Bayu sudah tidak bisa melihat dengan jelas. Akhirnya dia memakai kacamata. Nah, begitulah cerita dari seorang Bayu. Sudahkah ditulis? Nah, sekarang coba angkat tangan. Nah, sebelum angkat tangan silahkan kalian diskusikan
teman kalian, pertanyaan dari gue. Coba sebutkan siapa sajakah tokoh yang berada di dalam cerita yang sudah diceritakan oleh Bu Eli. Kelompok 5 dulu. Siapa saja yang ada di dalam cerita kelompok 5? Bayu, Kakak Ira, Ibu guru, dan Dari masing-masing orang yang ada di dalam cerita terlalu dekat. Kelompok 2, ayo kelompok 2 silakan. Gimana? Coba sebutkan sifatnya Bayu bagaimana? sifatnya Bayu nakal dan tidak nurut. Nakal dan tidak nurut. Kemudian sifatnya Ibu? Sabar. Sabar. Sifat Kak Iranya bagaimana? Bagaimana? Bisa dilihat dari ketika menasehati Bayu tadi bagaimana? Ada yang bisa menjawab? Ya, gimana? Kak Ira bagaimana sifatnya? Sabar. Kemudian? Iya, suka memberi nasihat kepada Bayu. Kemudian Teddy dan juga Bu Guru masing-masing bagaimana? Bagaimana sifatnya? Sifatnya Teddy, siapa yang bisa menjawab? Sifatnya Bu Guru? Bu Guru tadi bagaimana ketika di dalam kelas mengingatkan Bayu dan juga Teddy? Iya, mengingatkan tidak berbicara sendiri, tapi sifatnya bagaimana? Menarik. Baik hati dan penyabar. Oke, Teddy bagaimana Teddy? Apakah dia mengejek Bayu? Tidak. Berarti bagaimana sifatnya Teddy? Gimana? Baik hati. Iya, baik hati. Nah, kapan sih terjadinya kejadian itu? Di sekolah, kemudian di rumah. Sudah. Ya, hanya ada 2 ya, di rumah dan juga di sekolah. Apa yang bisa kita ambil pesan baik? Apa sih yang bisa kita ambil dari cerita itu tadi? Gantian, kelompok 1 yuk, kelompok 1. Saat melihat TV tidak boleh terlalu dekat. Iya, jika menonton televisi tidak boleh terlalu dekat. Apakah kalian di sini menonton televisinya selalu dengan jarak dekat? Jangan sampai ya kejadiannya Bayu ini kamu alami, apalagi kamu masih kecil, malu ya kadang ya kalau masih kecil juga pakai kacamata. Nah sekarang lembaga tadi silahkan dilihat, dibaca, kemudian perhatikan video berikut ini. Bayu punya video. Silakan diperhatikan. Perundungan. Pagi yang cerah untuk memulai belajar di SD Negeri Cerdas Berkarakter. Tahu nggak? Aku barusan buat mainan bagus loh. Widih, apaan tuh? Tadaan. Mobil kulit jeruk ala Okto. Wah, mantul tuh. Keren nih, hasilnya halus. Kamu memang kreatif. Hihihi, aku buat sendiri. Dengan membaca buku misteri kesukaannya. Di saat sedang membaca, tiba-tiba Ibu, sedang baca apa kau? Nampaknya seru sekali bukumu itu. Memangnya buku apa yang kau baca? nah, ini buku misteri, petualangan detektif. Lawakannya. Si Jono, tukang onang. Okto, kamu harusnya melawan ketika dia menjahili dan mengejekmu. Aku takut, Bra. Tidak berhenti untuk menjahili Okto. Bahkan malah semakin parah. Sini bayar 10.000. Kejadian ini terus bersama ke Bu Guru, tapi ternyata kamu malah tidak berangkat hari ini.
Tapi nanti kalau aku lapor Bu Guru, aku akan dicap sebagai pengadu. Dengan membawa barang bukti berupa rekaman video ketika Jono menjahilinya. Sudah berapa lama ini terjadi, Otto? Sejak kami kelas 1, Bu. Bu Guru pun segera memanggil Jono dan Prengki. Jono, Prengki, ke ruang Ibu Guru sebentar ya. Waduh, nah apa ini? Aku jadi takut kalau dipanggil ke ruang guru. Aku juga. Terakhir kali gara-gara kita usil sama anak kelas 1 itu. Iya. Itu adalah tindakan agresif yang dilakukan untuk merendahkan seseorang dan berdampak negatif. Hal yang kalian lakukan selama ini. Aku sebenarnya tidak bermaksud menjahili dan mengejekmu. Ya, silahkan dilengkapi lembar tugas kelompoknya sesuai dengan apa yang sudah kalian simak dari video tadi. Para kelompok mengerjakan loh ya. Coba sekarang perwakilan kelompok satu kelompok saja yang maju. Kelompok dua silakan. Kelompok yang lain silakan diperhatikan presentasi dari kelompok dua. Apa judul cerita yang telah kalian lihat tersebut? Siapa saja orang yang ada dalam tayangan tersebut? Untuk Jono, Indra, kepala sekolah, teman-teman untuk dia, mana cerita tersebut terjadi? Kapan cerita tersebut terjadi? Menurut kalian, bagaimanakah watak dari orang yang ada dalam cerita atau sebutan watak dari masing-masing orang tersebut? Betul, cerdas. Jono jahil, Prengki nakal, Jolita membela Otto, dia menolak Otto. Indra menolak. Itulah kesimpulan dari pesan moral yang ada di dalam cerita yang telah kalian simak. Itulah kalimat terbaik. Dan juga menjadi orang, kalau tidak kamu akan bisa menjadi anak nakal. Kalau tidak kamu akan masuk penjara. Oke, sekarang setelah hasil presentasi dari kelompok 2, adakah jawaban dari kelompok 2 yang masih kurang tepat? Coba angkat tangan. Ya, kelompok 5. Dari yang mana? Nomor 2, kenapa? Oh, nomor 2. Di dalam tokohnya tidak ada kepala sekolah. Tidak ada. Adanya siapa saja? Ada guru. Terus? Oh iya, berarti kelompok 2 tadi bukan kepala sekolah, tapi ibu. Oke, apa pesan moralnya? Coba, pesan moralnya. Saya lihat kelompok 4. Pesan moralnya apa? Ya, jangan suka menjahili teman, menghormati dan menghargai teman. Kemudian yang lain, Aisyah, silakan. Jangan jahil ketika tidak mau disakiti orang lain. Sekian. Tidak boleh sombong atau menghina orang lain. Tidak boleh sombong ataupun menghina orang lain. Oke, sekarang judulnya tadi apa itu ya? Apa itu perundungan? Apakah membuli? Nah, iya, berbuat yang tidak menyenangkan kepada orang lain. Berarti setelah melihat tayangan video ini, apakah kita boleh meniru sikapnya Jono? Bagus. Berarti jangan sampai kita menjadi anak seperti
Tapi tadi Jono hebat loh ya. Hebatnya apa Jono? Betul. Dia mau meminta maaf. Itu tadi. Dia benar-benar mengakui kesalahannya dan dia mau untuk meminta maaf. Nah, sekarang setelah menyimak video, sekarang coba kalian diskusikan isi cerita yang ada di dalam lembar kerja ini. Silakan diskusi kelompok. Tugas kalian adalah menceritakan kembali isi dari sebuah cerita. Nanti bacanya biar semuanya ini. Sekarang presentasi setiap kelompok silakan untuk menceritakan kembali isi cerita yang sudah ditulis. Nah, dari kelompok 1 dulu. Yuk. Judulnya tak mau berbagi. Iren adalah anak yang rajin dan suka menabung. Iren mempunyai sifat yang buruk. Ia suka sekali meminta makanan kepada temannya. Iren juga tidak suka jajan, meskipun ia membawa uang. Karena Iren sukanya meminta makanan ke temannya, ia tidak ingin uang jajannya berkurang sehingga ia lebih suka meminta kue pada teman-temannya. Pada saat Iren membawa bekal, Iren tidak mau berbagi dengan temannya. Iren menghabiskan makanannya sendiri, sehingga teman-teman Iren semakin nakal dan menjauhi Iren. Iren tidak mempunyai teman karena sifatnya yang begitu. Oke, sekarang tugas terakhir adalah mengerjakan tugas mandiri. Terus kumpulkan. Kita coba sekarang untuk mengetahui kalian sudah paham atau betul, coba angkat tangan yang bisa menjawab pertanyaan yang baik. Saja yang kalian temukan ketika membaca atau mendengar sebuah cerita. Kalimat, tokoh, Haikal, Pesan moral. pesan moral, Naura, tempat, Afia, waktu, ada lagi, tokoh, watak, pesan moral, Sami, judulnya. Oke. Apa yang harus kalian ketahui lebih dulu supaya bisa mengerti isi dari cerita? Haikal, pesan moralnya. Yang lain, judulnya apa arah? Inti cerita ya. Kalau kita mengetahui inti ceritanya, maka kita tahu isi cerita. Nah, sekarang sebuah ajaran baik apa yang ada di dalam cerita disebut dengan apa? Pesan moral. Pesan moral. Oke, ya. Untuk pembelajaran hari ini tentang memahami teks narasi sampai di sini dulu. Untuk pembelajaran selanjutnya disiapkan untuk belajar membuat sebuah kalimat menyusun. Oke, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Iya. Adakah materi yang belum kalian
kalian mengerti? Tidak. Maksud cerita sudah paham? Sebelum kita akhir pembelajaran, silakan dipimpin berdoa dulu. Yuk. Siap. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Silakan belajar lebih giat di rumah. Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.